Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Rudi Susanto dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu definisi transportasi yang terjadi pada tumbuhan. Sistem transportasi pada tumbuhan yaitu suatu fase di mana tumbuhan mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki sistem transportasi, baik itu tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Sistem transportasi ini memiliki peran sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Dengan adanya transportasi, maka garam-garam mineral yang ada di dalam tanah dapat diserap dan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan di daun dengan bantuan sinar matahari. Hasil proses fotosintesis tersebut diedarkan kembali oleh floem atau pembuluh tapis kepada seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu mekanisme transportasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat dua jenis proses transportasi pengangkutan zat-zat hara dan air yang didapatkan dari dalam tanah, yaitu ekstravaskular dan intravaskular. Sistem pengangkutan ekstravaskular yaitu pengangkutan yang terjadi di luar jaringan xilem dan floem. Mekanisme ekstravaskular yaitu mengangkut air dan zat-zat hara atau garam mineral dari dalam tanah melalui akar dan dari akar menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem pengangkutan intravaskular yaitu pengangkutan yang terjadi melalui pembuluh pengangkut, dimulai dari mengangkut air dan zat-zat hara yang masuk melalui akar. Akar lalu meneruskan mengangkut sampai pada bagian atas tanaman. Yang pertama, sistem pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan pada jenis tanaman ini akan mengangkut air melalui rambut-rambut akar atau epidermis akar. Setelah melewati akar, air akan masuk melalui sel-sel korteks. Air juga akan melalui sitoplasma menuju stele atau silinder pusat. Ketika berada di silinder pusat, air akan berenang bebas masuk di antara sel-sel. Sistem pengangkutan ekstravaskular terbagi lagi menjadi dua sistem, yaitu secara simplas dan secara apoplas. Sistem transportasi simplas pada tanaman yaitu pengangkutan zat terlarut dan air dari dalam tanah melalui jaringan hidup atau sel hidup tumbuhan. Pada transport jenis simplas terjadi proses transport aktif dan osmosis pada plasmodes mata. Mekanismenya yaitu pada saat air dan garam-garam mineral tanah masuk ke tumbuhan melalui sel rambut akar menuju sel parenkim, lalu dari parenkim melewati sel endodermis, diteruskan lagi ke sel perisikel. Pengangkutan lalu diteruskan masuk ke jaringan pembuluh kayu atau xilem. Selanjutnya secara apoplas. Sistem pengangkutan air tanah baik secara transport pasif ataupun secara difusi bebas melalui jaringan mati atau sel mati tanaman. Contohnya yaitu ruang antar sel dan dinding sel. Fase apoplas tidak terjadi jika melalui endodermis. Hal ini dikarenakan pada endodermis yang memiliki pita Kaspari yang menutupi jalan masuk air menuju xilem. Bentuk pita Kaspari ini yaitu berupa senyawa gabus atau zat suberin dan memiliki lignin. Kondisi inilah yang menyebabkan kondisi apoplas dapat terjadi, kecuali jika zat tersebut tidak dapat melewati endodermis. Air dapat melewati endodermis hanya ketika terjadi transportasi secara simplas. Selanjutnya yaitu sistem pengangkutan intravaskular. Sistem transportasi intravaskular yaitu pengangkutan air dan zat hara yang dimulai dari pembuluh kayu atau xilem yang terdapat di akar dan diangkut menuju pada bagian tumbuhan yang ada di bagian atas tanaman. Urutannya yaitu zat hara dan air diangkut melalui xilem yang ada di akar, lalu dari xilem akar menuju xilem batang, dan dari xilem batang akan diedarkan ke xilem yang ada di tangkai daun. Dari tangkai daun inilah
air dan zat hara yang ada di silem tangkai daun diangkut lagi sampai menuju silem yang ada pada tulang daun. Ikatan pembuluh juga terdapat di tulang daun. Selanjutnya, macam-macam teori sistem transportasi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu teori tekanan akar. Menurut penganut teori ini, bahwa tekanan akar menyebabkan naiknya air dan zat hara ke bagian atas tanaman. Adanya perbedaan kadar kandungan air pada silem dengan kadar air tanah menyebabkan terjadinya proses tekanan akar. Saat malam hari, justru tekanan akar menjadi sangat tinggi dan air akan merembes melalui daun-daun tanaman. Yang kedua yaitu teori Dickson-Joly. Berbeda dengan halnya dengan pencetus teori ini, Dickson-Joly menganggap bahwa proses pernafasan pada daun menyebabkan naiknya air dan zat hara ke bagian atas tanaman. Dickson-Joly mengemukakan teori ini dengan melihat pergerakan air, di mana air mengalir dari tempat basah menuju tempat yang kering. Yang ketiga yaitu teori vital. Pencipta teori ini percaya kalau sel hidup yang ada pada jaringan parenkim pada tumbuhan dan silem rambut akar dapat menyebabkan air naik ke bagian atas tanaman. Nah, secara garis besar, pengangkutan zat hara dan air melalui 3 proses, yaitu proses osmosis. Proses osmosis yaitu pengangkutan air melewati lapisan semi permeable dari hipotonik atau tempat air konsentrasi rendah menuju hipertonik atau tempat air dengan konsentrasi tinggi. Contohnya yaitu air yang melewati silem dan endodermis. Selanjutnya yaitu proses difusi. Proses difusi yaitu pengangkutan zat-zat dari hipertonik atau tempat dengan konsentrasi yang tinggi menuju hipotonik atau tempat dengan konsentrasi rendah. Contohnya tumbuhan menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida saat terjadi transpirasi tumbuhan. Yang terakhir yaitu proses transport aktif, yaitu pengangkutan zat hara atau air menggunakan energi ATP yang melewati lapisan impermeable. Contohnya yaitu proses pengangkutan glukosa menembus lapisan membran. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.